Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa shaimin shaimat dimanapun berada, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman yang artinya, wahai manusia yang beriman, kutiba diwajibkan, alaikumus syiyam atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana yang diwajibkan orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Jadi orientasi akhir dari ibadah puasa ini adalah mencapai predikat takwa. Dalam ayat Al-Quran yang lain disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat apakah puasa itu berhasil dalam 29 hari ataupun 30 hari, ini sekarang kan puasa yang berbeda, Muhammadiyah 30 hari, kita pun mungkinan 90 hari ini mempunyai hasil, maka dilihat dari takwanya. Nah, indikator takwa ini menurut Sayyidina Ali ada 4. Yang pertama, orang yang bertakwa itu cirinya adalah al-khawfu minal jalil, tumbuh dalam dirinya rasa kesadaran takut dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ciri orang yang takut ini ditanamkan dalam bulan puasa. Bagaimana hadis mengatakan bahwasanya puasa itu verifikasinya hanyalah orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di hadis kursi, as-saumu li, puasa itu untukku. Artinya orang lain tidak bisa memverifikasi apakah puasa ini sah atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Hanya orang lain hanya bisa mengklasifikasikan, oh orang ini puasanya hanya sebatas puasa menahan lapar, dahaga, syahwat. Ada yang mengatakan, oh ini mengklasifikasikan orang ini puasa sudah masuk makom khos yang bisa melatih pandangannya, pendengarannya. Bahkan bisa mengklasifikasikan, oh orang ini orang yang bisa berpuasa karena menghadapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk verifikasi apakah ini puasanya mendapat kebajikan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa yaitu al-amalu bitanzil. Apa yang dia tunjukkan dalam perilakunya sesuai dengan apa yang diturunkan yaitu Al-Qur'an. Makanya bulan puasa ini disebut bulan turunnya Al-Qur'an, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan puasa ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka orang yang puasa sudah dilatih tadarus di Al-Quran. Nah, setelah puasa dia belajar mengaplikasikan nilai-nilai atau yang terkandung dalam ayat yang dia tadaruskan selama Al-Quran. Dan ciri yang ketiga, orang yang bertakwa di sisi Allah itu ar-ridho bil qalil, dia menerima kekurangan. Nah, di bulan puasa juga selama 30 hari, selama 29 kita diajarkan untuk melatih lapar, dahaga, ini melatih kekurangan. Melatih kekurangan, bagaimana merasakan orang selain kita kekurangan, bagaimana dia mencari makan sehari bisa makan, sehari tidak. Nah, ini dilatih kekurangan. Artinya setelah puasa, orang yang puasa bisa melatih dirinya untuk jangan hidup berlebih-lebihan. Ini banyak setelah puasa masih seperti biasa, dia masih makan yang berlebihan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, orang yang berpuasa itu kata Sayyidina Ali yaitu al-istidadu birrahil, orientasinya adalah akhirat. Maka makom yang paling tinggi di bulan puasa adalah yaitu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 indikator ini bisa dilihat nanti setelah bulan puasa. Berhasil atau tidaknya kita lihat indikator ini.
yang digembleng selama bulan puasa, apakah terrealisasi, bisa kita aplikasikan sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Itulah orientasi yang ingin kita capai, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini dapat menjadikan wawasan baru bagi kita, bahwasanya puasa itu orientasinya menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang bertakwa ada 4 indikator yang harus kita nilai dalam diri kita, apakah bisa diaplikasikan setelah 11 bulan selain bulan puasa. Yang pertama, kesadaran ketuhanannya apakah tetap tumbuh. Yang kedua, pengamalannya tetap Al-Quran, step by step dia lakukan. Yang ketiga, dia latihan hidup sederhana. Dan yang terakhir, dia berorientasi selama kehidupannya dunia yang fana ini hanyalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi adalah liqa'illah, bertemu kesadaran ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis mengatakan farhatain, ada 2 kesenangan yang didapatkan bagi orang yang puasa. Yang pertama, inda iftar, ketika dia berbuka puasa dia akan senang. Dan yang terakhir, ketika liqa'illah, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itulah bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.